Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resta Dewi Gustidi Pratama, NIM 2130404131. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi yang berjudul tentang perdagangan internasional. Pertama, kita masuk ke pendefinisian perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan suatu aktivitas berdagang yang dilakukan oleh dua negara yang berbeda. Perdagangan internasional ini dapat terjadi ketika ada kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh dua negara berbeda, dan tentu saja kegiatan tersebut telah disetujui oleh keduanya. Selanjutnya kita masuk ke tujuan perdagangan internasional. Yang pertama adalah menaikkan devisa negara. Maksudnya, melakukan pertukaran perdagangan dengan cara mengimpor maupun mengekspor barang yang ada di dalam negeri, dan begitu pula sebaliknya, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan devisa negara. Yang kedua adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi atau kenaikan produk nasional bruto ini dihasilkan melalui faktor produksi milik warga negaranya yang tinggal di dalam maupun luar negeri, dan warga negara yang tinggal di dalamnya maupun yang tinggal di luar negeri tidak termasuk dalam GDP, jadi hanya faktor produksinya saja. Yang ketiga, mempengaruhi stabilitas harga barang ekspor. Stabilitas harga yang dimaksud merupakan cara pemerintah mempertahankan harga ketika terjadi fenomena inflasi yang mulai meninggi. Inflasi sendiri merupakan peningkatan ketersediaan uang sehingga dapat menyebabkan kenaikan harga barang. Yang keempat, eksistensi tenaga kerja. Eksistensi tenaga kerja merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kelancaran dari segala tindakan yang berhubungan dengan pengadaan barang maupun jasa. Yang kelima, memenuhi kebutuhan di negara lain. Kerjasama perdagangan internasional dapat membuat negara lain yang tidak memiliki barang maupun jasa yang diinginkan menjadi terpenuhi. Contohnya saja Indonesia merupakan salah satu negara di Asia yang mengolah kedelai menjadi tempe, berbeda dengan negara di Eropa maupun Amerika. Dengan menjalin kerjasama dengan negara-negara di Eropa maupun Amerika, negara tersebut dapat memenuhi kebutuhan pangan nabatinya, yaitu kedelai yang diolah menjadi tempe. Begitu pula sebaliknya. Yang keenam, memperoleh keuntungan internal serta eksternal. Kebijakan perdagangan internasional ini tentu memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara internal maupun eksternal. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, negara tidak akan mampu untuk memenuhi kebutuhan penduduknya apabila negara tersebut tidak melakukan kerjasama dengan negara lain, dan hanya mengandalkan dana atau anggaran dari pungutan pajak saja. Yang ketujuh adalah memperluas pasar. Perdagangan internasional memiliki tujuan agar sebuah perusahaan yang ada dalam negara tersebut dapat menjalankan mesin produksinya secara maksimal dan dapat menjual stok produknya tanpa perlu mengkhawatirkan kelebihan produksi yang dapat mengakibatkan turunnya harga pokok maupun jasa yang dijual. Yang terakhir adalah transfer teknologi modern. Transfer teknologi modern yang dimaksud dapat berupa mesin maupun vaksin. Seperti saat ini, Indonesia belum bisa memproduksi dan menguji keefektifan dari vaksin untuk virus COVID-19, sehingga negara lain memberikan vaksin hal produksinya untuk Indonesia dan lain sebagainya. Manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, membentuk hubungan persahabatan antar negara. Dengan menjalin kerjasama antar negara, maka negara tersebut dapat membentuk relasi persahabatan dengan negara lain. Terbentuknya persahabatan antar negara tersebut juga memungkinkan perluasan kerja sama di bidang atau sektor lain seperti bidang budaya, politik, hingga militer. Yang kedua, dapat menciptakan efisiensi serta spesialisasi. Maksudnya, perdagangan internasional dapat membuat suatu negara memiliki spesialisasi di satu bidang ekonomi. Artinya, negara yang membangun kerjasama tersebut akan memiliki penduduk yang mempunyai keahlian khusus serta berbeda dari negara, sehingga dapat menghasilkan produk maupun jasa yang bernilai jual dan dapat diekspor ke negara lain. Yang ketiga, dapat meningkatkan kemakmuran negara. Kegiatan perdagangan internasional dapat membawa kemakmuran pada suatu negara yang menyetujui kerjasama tersebut.
Indikator kemakmuran tersebut dapat dilihat melalui aktivitas pelaku ekonomi yang meliputi produsen, pemerintah, serta konsumen. Yang keempat, dapat mengurangi pengangguran. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, apabila produsen mendapatkan banyak pesanan dan permintaan konsumen, maka produsen perlu menambah tenaga kerja agar dapat melakukan pekerjaan dengan maksimal. Oleh karena itu, produsen akan membuka lowongan kerja baru dan dapat mengurangi tingkat pengangguran di negara tersebut. Yang kelima, mentransfer ilmu pengetahuan serta teknologi. Perdagangan internasional dapat memungkinkan negara melakukan ekspor barang dengan basis teknologi yang canggih, seperti mesin maupun alat modern, kepada negara yang lebih membutuhkan, sehingga akan tercipta mobilisasi teknologi yang lebih cepat di negara pengimpor. Yang terakhir, dapat menstabilkan harga. Secara tidak langsung, perdagangan internasional dapat menstabilkan harga yang beredar di pasar domestik negara tertentu. Caranya adalah dengan mengatasi kelangkaan barang yang dapat membuat barang tersebut memiliki harga mahal melalui mengimpor barang. Begitu pula sebaliknya, apabila suatu negara memiliki persediaan barang yang berlebihan, maka akan mengakibatkan harga barang tersebut turun, sehingga dapat diatasi dengan melakukan ekspor barang yang memiliki stok berlebih. Kerugian dari perdagangan internasional. Yang pertama, kemudahan mendapatkan produk impor di pasar dalam negeri bisa menghambat pertumbuhan sektor industri dalam negeri. Yang kedua, barang impor dengan barang kualitas tinggi dan murah memunculkan perilaku konsumtif. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan pasar dunia, maka akan ada eksploitasi sumber daya alam. Yang keempat, terlalu bergantung pada import dan modal asing sehingga pertumbuhan industri terhambat. Yang kelima, persaingan industri yang tidak sehat membuat usaha yang bermodal kecil gulung tikar. Selanjutnya, contoh perdagangan internasional. Contoh perdagangan internasional ini terdiri dari 4. Yang pertama, perdagangan internasional ekspor. Kegiatan ekspor merupakan salah satu kegiatan yang sering dilakukan oleh Indonesia. Salah satunya merupakan ekspor sumber daya alam seperti lobster dan lain sebagainya. Selain ekspor lobster, Indonesia juga sering melakukan ekspor sumber daya alam yang dimiliki seperti kelapa sawit, rempah-rempah, kopi hingga pasir ke negara tetangga. Selain ekspor yang dilakukan oleh pemerintah, ekspor juga dapat dilakukan oleh perusahaan-perusahaan swasta maupun perusahaan mikro. Contohnya adalah seperti ekspor baju dengan motif maupun desain khusus yang dibuat oleh orang lokal. Kedua adalah perdagangan internasional. Perdagangan internasional impor berarti negara membeli satu barang maupun jasa dari negara lain. Selain kerap melakukan ekspor, Indonesia juga tak jarang melakukan impor untuk dapat memenuhi kebutuhan penduduknya. Walaupun terkadang masih menjadi pro dan kontra, Indonesia sering melakukan impor bahan pangan seperti buah-buahan hingga beras. Yang ketiga, perdagangan internasional barter. Barter merupakan salah satu cara untuk mendapatkan barang maupun jasa yang diinginkan oleh seseorang dengan cara menukar dengan nominal atau harga yang sesuai dengan barang yang dibarter tersebut. Contohnya, kegiatan barter adalah ketika suatu negara melakukan pernukaran hasil sumber daya alamnya dengan barang yang belum bisa diproduksi atau didapatkan negara tersebut. Seperti menukar kelapa sawit dengan produk militer dan lain sebagainya. Barter yang dilakukan dalam kegiatan perdagangan internasional tersebut sudah melalui kesepakatan antar negara yang bekerja sama. Yang keempat, perdagangan internasional konsumsi. Perdagangan internasional konsumsi merupakan kegiatan yang dilakukan dengan cara menitipkan barang yang dijual ke pasar bebas. Konsumsi yang dimaksud bukan hanya menjual atau membeli barang yang dapat dikonsumsi saja, tetapi juga melakukan perdagangan pada produk lain yang tidak dapat dikonsumsi. Contohnya, dengan melakukan pelelangan pada suatu produk, negara atau pihak yang menawarkan harga paling tinggi maka berhak mendapatkan produk tersebut dan produk tersebut boleh diperjualbelikan secara bebas tanpa terkecuali. Perdagangan internasional juga memiliki faktor pendorong diantaranya yang pertama, perbedaan sumber daya alam.
Dengan adanya perbedaan sumber daya, iklim, dan kualitas sumber daya manusia, sehingga menimbulkan perbedaan kuantitas dan kualitas hasil produksi. Oleh karena itu, perdagangan internasional harus dilakukan supaya kuantitas dan kualitas produksi di suatu negara bisa berjalan dengan lancar. Kedua, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Setiap negara mengalami perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbeda-beda. Karena hal inilah yang membuat suatu negara ingin melakukan perdagangan internasional agar perkembangan iptek di negaranya tidak tertinggal dengan negara lain. Yang ketiga, terjadinya kelebihan produksi sehingga memerlukan peluasan usaha. Jika suatu negara mengalami kelebihan produksi atau barang, maka barang itu lebih baik dijual ke negara lain. Siapa tahu, negara lain sedang membutuhkan barang tersebut dan negara yang menjual kelebihan produksi akan mendapatkan keuntungan. Hal seperti ini bisa menjadi penggerak untuk melakukan perdagangan internasional. Yang keempat, warga negara lain memiliki ketertarikan pada suatu produk yang sama. Maksudnya, perkembangan globalisasi tidak menutup kemungkinan bahwa akan ada warga negara lain yang menyukai produk dalam negeri. Dengan adanya hal seperti ini, maka perdagangan internasional harus dilakukan karena memenuhi keinginan atau kesukaan warga dari negara tersebut. Terakhir, adanya keinginan untuk menjalin kerjasama dengan negara lain. Maksudnya, salah satu kerjasama yang bisa dilakukan dengan negara lain adalah melakukan perdagangan internasional, karena dengan perdagangan internasional ini, kedua negara atau lebih akan mendapatkan keuntungan yang sama. Dengan adanya kerjasama seperti ini, maka hubungan antar negara bisa berjalan dengan baik. Selain faktor pendorong, perdagangan internasional juga memiliki faktor penghambat. Yang pertama, nilai tukar yang berbeda. Maksudnya, setiap negara memiliki mata uangnya sendiri dan setiap mata uang memiliki sifat fluktuasi yang berdasarkan mekanisme pasar. Dengan demikian, mata uang yang dimiliki oleh suatu negara hanya berlaku di negara itu saja. Karena hal itulah transaksi dan pembayaran menjadi sulit dilakukan atau diwujudkan sehingga perdagangan internasional menjadi terhambat. Yang kedua, kebijakan ekonomi internasional. Maksudnya, beberapa negara sudah menerapkan perdagangan bebas. Namun, jika ada suatu negara yang menerapkan kebijakan pembatasan impor, maka perdagangan internasional menjadi terhambat. Dengan kata lain, kebijakan pembatasan impor bisa menjadi penghambat masuknya produk impor ke dalam negeri. Yang ketiga, terjadinya konflik pada satu negara. Konflik ini maksud seperti kekacauan politik, peperangan, kerusuhan, dan sebagainya. Jika terjadi konflik pada satu negara, maka proses perdagangan internasional juga menjadi terganggu. Yang keempat, kegiatan ekspor dan impor yang terlalu lama. Kegiatan ekspor dan impor menjadi peran penting dalam terjadinya perdagangan internasional. Namun, kegiatan ini harus melewati biaya impor dan biaya ekspor pada satu negara sehingga kegiatan ekspor dan impor membutuhkan waktu yang lama. Waktu yang lama dalam kegiatan ekspor dan impor merupakan hambatan dalam perdagangan internasional. Terakhir, kualitas sumber daya manusia yang rendah. Maksudnya, kualitas sumber daya manusia yang baik akan menghasilkan proses produksi yang maksimal. Jika suatu negara tidak memiliki sumber daya alam yang banyak, maka negara tersebut bisa memaksimalkan sumber daya manusianya. Dengan demikian, kekurangan atau tidak ada sumber daya manusia yang baik merupakan hambatan dalam perdagangan internasional. Demikianlah penyampaian materi dari saya tentang perdagangan internasional. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.